Selamat datang kembali rekan pendidik dan orang tua yang peduli akan masa depan anak-anak kita. Tahukah bahwa sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan? 87% mahasiswa di Indonesia mengalami kesulitan karena mereka merasa telah salah memilih jurusan atau program studi mereka. Bahkan lebih mengejutkan lagi, sebanyak 80% lulusan perguruan tinggi bekerja di luar bidang yang sesuai dengan program studi yang mereka tempuh. Angka-angka ini meskipun mengejutkan sebenarnya mencerminkan realitas yang sering dihadapi oleh banyak individu dan keluarga di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita merasa terkejut atau bahkan khawatir dengan fakta ini. Namun, mari kita mengambil momen ini sebagai titik awal yang penting untuk merefleksi dan mengambil tindakan. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi tema yang relevan dengan fakta-fakta tersebut. Dengan judul yang menggugah, jangan sampai terlambat, temukan solusi praktis untuk memaksimalkan potensi anak kita. Kita akan membahas ini tentang bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru atau sebagai pembimbing dapat berperan aktif dalam memastikan anak-anak kita menemukan jalur pendidikan dan karir yang sesuai dengan potensi mereka. Dan bagi anak tentu tidak ada yang lebih berharga daripada memastikan masa depan mereka yang cerah di masa yang akan datang. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi solusi-solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh banyak generasi kita saat ini. Bersiaplah untuk mendengarkan, untuk mendapatkan pencerahan dan langkah konkret yang dapat kita terapkan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak kita. Ayo kita mulai. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Pertama, kehidupan tanpa pemahaman yang tepat. Di Indonesia, seringkali pendidikan dipandang sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi tanpa memperhatikan dasar-dasar yang sebenarnya. Banyak orang tua, sayangnya, hanya mengarahkan anak-anak mereka ke jalur pendidikan tanpa memperhatikan dasar-dasar penting dalam pendidikan, seperti minat, bakat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan. Akibatnya, anak-anak kita akan merasa tidak nyaman atau terpaksa atau bahkan mereka merasa tidak berada pada jalur hidup yang benar, tidak sesuai keinginan dan harapan mereka. Seringkali kita menemukan anak-anak yang merasa tidak nyaman atau bahkan terpaksa mengikuti arah pendidikan yang ditentukan oleh orang tua, mengikuti teman atau tren saat itu. Ini bisa menyebabkan stres, kelelahan, ketidaknyamanan, atau bahkan keluhan penyakit yang tidak jelas yang ketika dicek ke dokter pun, dokter mengatakan tidak ada masalah. Ketika seseorang memilih untuk menempuh jalur karir tanpa memperhatikan unsur fundamental dalam pendidikan seperti minat, bakat, atau tujuan hidupnya, itu seperti mencoba masuk ke sebuah hutan tanpa membawa peta atau kompas. Meskipun mereka mungkin mencapai tujuan akhir, perjalanan mereka akan dipenuhi dengan rintangan, kebingungan, atau bahkan kekecewaan. Dalam konteks pendidikan, memahami dasar-dasar seperti bakat, minat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan anak kita adalah kunci untuk membangun fondasi masa depan anak kita yang kokoh. Tanpa fondasi yang kuat, pendidikan anak akan terasa seperti membangun sebuah rumah di atas pasir yang mudah runtuh dan tidak bisa bertahan dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk lebih memperhatikan dan memahami
hal-hal ini agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kedua, solusi dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Pemahaman akan keunikan setiap anak dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Sekolah dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang diri setiap anak. Asesmen kognitif melibatkan pengukuran kemampuan intelektual untuk mengetahui kesiapan belajar dan kecepatan belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu. Ini dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran. Di sisi lain, asesmen non-kognitif mencakup pengamatan terhadap minat, bakat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan siswa. Ini dilakukan oleh guru bimbingan konseling, psikolog, ahli atau tim guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah yang dilakukan sekali biasanya di awal tahun pelajaran. Dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan bervariasi. Inilah yang disebut dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, jika seorang siswa memiliki minat yang tinggi dalam seni visual, seorang guru dapat mengadaptasi metode pembelajaran yang memanfaatkan visualisasi, misalnya pada PowerPoint-nya, atau juga dengan menggunakan gambar atau video. Begitu pula jika seorang siswa memiliki gaya belajar kinestetik, guru dapat menyediakan aktivitas fisik atau eksperimen langsung, praktek langsung yang memungkinkan siswa belajar melalui gerakan dan sentuhan. Ketiga, tidak ada keterhubungan antara sekolah dan orang tua. Sayangnya, informasi yang ada pada sekolah yang didapatkan melalui asesmen kognitif dan kognitif sering tidak tersampaikan dengan baik pada orang tua. Padahal ini sangat penting untuk membantu orang tua dalam menyalurkan bakat, minat, dan kecerdasan anak. Ketidaktersampaian informasi kepada orang tua dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan komunikasi antara kedua belah pihak, kurangnya kesadaran akan pentingnya informasi tersebut, serta kendala teknis atau kendala administratif dalam proses pengiriman informasi. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena orang tua memegang peran penting dalam mendukung perkembangan anak di rumah. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kebutuhan dan potensi anak-anak mereka, orang tua mungkin kesulitan dalam memberikan dukungan yang tepat dalam mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasannya. Mungkin dia akan memiliki keterbatasan dalam memilih tontonan, memilih bahan bacaan, menyalurkan kursus, anak-anak mereka di kursus, atau pilihan ekstrakurikuler. Selain itu, kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua juga dapat menghambat upaya kolaborasi antar kedua belah pihak dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan anak. Ketika orang tua tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang anak-anak mereka, maka mereka mungkin merasa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sekolah untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua secara sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan orang tua dan guru secara berkala, baik pertemuan langsung maupun secara online. Mungkin juga menyediakan portal online atau aplikasi yang memungkinkan orang tua bisa mengakses informasi tentang perkembangan anak secara real time. Nah, serta bisa juga dilakukan dengan mengirimkan laporan progres kemajuan secara berkala, misalnya melalui grup WhatsApp antara guru dan orang tua. Keempat, cara praktis untuk orang tua.
untuk orang tua ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan, dan ini bisa kita lakukan mulai dari anak-anak kita 0 tahun. Kesatu, menyusun program stimulasi. Sejak usia dini 0 tahun, orang tua sudah dapat memulai memperkenalkan berbagai macam ragam profesi. Bukan hanya 6 profesi utama yang selama ini disebut-sebut oleh anak-anak kita sejak zaman dulu, sejak zaman gajah, ya presiden, dokter, tentara, polisi, guru, atau pilot. Kenalkan juga pada anak-anak kita tentang profesi yang berkaitan dengan dunia industri, jasa, digital, entertainment, kesenian, dan sebagainya. Bahkan dalam dunia digital, begitu banyak profesi yang baru lahir seperti social media spesialis, content writer, video creator, graphic designer, data analis, dan banyak lagi. Nah, tidak kurang dari 97 juta jenis profesi baru yang lahir di masa digital ini, di samping profesi konvensional lainnya. Jadi ada banyak, kita perkenalkan kepada anak-anak kita sebanyak mungkin. Ini bisa dilakukan dengan membacakan buku, menemani anak nonton YouTube tentang berbagai macam profesi, mengajak anak-anak untuk mengunjungi pameran, mengenalkan atlet, tokoh-tokoh dunia yang terkenal, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan sampai ia berumur kelas 6 SD atau SMP, hingga ia bisa dapat dengan pasti menyatakan, aku ingin menjadi bla bla bla, atau aku ingin menjadi seperti siapa. Kedua, menyusun daftar minat dan bakat. Daftar ini berisi bidang yang diminati oleh anak. Katakanlah 10 besar daftar yang diminati oleh anak-anak kita. Pandu anak-anak mengisinya atau suruh dia isi sendiri. Beri nilai untuk setiap bidang sesuai dengan kadar tinggi rendahnya minat anak terhadap bidang-bidang yang ditulis sendiri atau dipilih sendiri oleh anak-anak kita. Beri angka 9-10 jika sangat diminati, 7-8 jika diminati, 5-6 jika diminati tapi agak kurang dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, selanjutnya kita bisa uji coba minat dan bakat anak kita dengan memberi peluang atau kesempatan pada anak-anak kita untuk mempraktekkan latihan, memilih kursus, atau bidang yang diminati. Jika perlu, ikutkan lomba atau event-event tertentu di berbagai jenjang. Jangan lupa tambahkan dengan kolom konsistensi, tambahkan dengan penilaian konsistensi atas pilihan minat tersebut dalam daftar yang telah dibikin sebelumnya. Ini untuk menguji tingkat kesetiaan anak kita atas pilihannya. Misalnya, selama 1 tahun menjalani kursus atau kegiatan ekstrakurikuler, berapa kali anak kita membolos untuk jenis item kegiatan tersebut? Kursus mana yang dijalani dengan riang gembira, tanpa banyak protes, dan tidak terlihat dia menunjukkan kebosanan. Langkah selanjutnya adalah penajaman profesi. Misalnya, anak-anak tertarik pada dunia pendidikan, perlu dipertajam dan didetilkan lagi. Apakah ia tertarik jadi guru, jadi dosen, atau peneliti, atau pengelola kursus, pelatih dalam bidang tertentu, event organizer seminar-seminar pendidikan, konten kreator pendidikan, atau membuat aplikasi di bidang pendidikan atau pembelajaran, ataukah ingin menjadi konsultan pendidikan, psikolog, konselor, pengembang kurikulum, ahli teknologi pendidikan, pengajar bahasa asing secara online, ahli e-learning, desainer game edukasi, dan banyak profesi di bidang pendidikan. Jadi bukan hanya satu tapi dicari spesialisasinya. Contoh lain, jika anak kita tertarik pada pesawat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa dia akan jadi pilot. Coba dalami terlebih dahulu pesawat apa yang disukai, komersil atau pesawat tempur, kemudian aspek apa yang disukai, apakah desainnya, engine-nya, mesinnya, engineering, atau manajemennya. Apakah ia ingin menjadi pilot atau justru membangun pesawat yang lebih canggih, atau malah ingin jadi event organizer pameran pesawat, atau penulis konten kreator dalam bidang dunia penerbangan. Jadi kunci dari tahapan ini adalah profesi apa yang dia pilih, lalu tajamkan ke spesialisasinya. Jadi spesialisasinya apa, dan terakhir ingin jadi seperti siapa. Jadi ada role model yang dia banggakan,
untuk menjadi seperti siapa. Langkah berikutnya adalah anak kita ketika sudah dewasa, tahap matang dalam pilihannya, maka disuruh untuk membuat life plan atau peta masa depan, yaitu peta yang membimbing anak kita untuk sampai ke tujuan akhir. Mungkin bisa kita diskusikan bersama dengan anak-anak kita atau dengan siswa kita. Peta masa depan itu tergambar tahun berapa dia akan meraih cita-citanya. Dan sebelum sampai kepada cita-citanya, dia harus memilih program studi apa, memilih kursus profesional apa, memilih program studi apa, jurusan apa, pelatihan apa yang mesti dipilih, sertifikat apa yang harus diambil, serta kompetisi atau lomba apa yang mungkin bisa diikuti dan di level mana, kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Rekan-rekan sekalian, dengan memahami dan memperhatikan keunikan setiap anak, baik dari segi minat, bakat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan, kita dapat membantu mereka menemukan jalur hidup yang tepat. Maka karena itu, temukan kebahagiaan dan kesuksesan sejati bagi anak kita dengan memahami dan mengarahkan mereka sesuai dengan keunggulan unik yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena pilihan sekolah, ekstrakurikuler, kursus, dan program studi yang sesuai dengan kodratnya akan membawa mereka pada jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya dan penuh makna. Karena di sana ia akan menemukan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin. So, jangan sampai terlambat, temukan solusi praktis untuk memaksimalkan potensi anak-anak kita. Terima kasih. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.